Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 10 Goa, Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil peer-teaching saya yang dilakukan secara daring. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring, rangkaian pembelajaran ini merupakan rancangan perangkat pembelajaran yang dimulai dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian. Berikut ini video peer-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Ibu ini mau minta maaf sebelumnya pakai masker ya, karena bibir ibu lagi bengkak, sariawan parah, jadi jangan sampai kalian fokusnya ke bibir ibu, bukan ke materi pembelajaran. Jadi ibu pakai masker, enggak apa-apa ya? Ya, Bu, enggak apa-apa. Ya, terima kasih, Nak. Oke. Sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu mau lihat senyumnya dulu deh. Kayaknya kusut-kusut nih semua ini, sudah lelah belajar. Smile dulu, smile, smile. Oke, kalau sudah segar, Masih bisa nih kalau senyum nih, Bu. Ini yang masuk. ya. Terima kasih anak-anakku sayang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke. Sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu mau perlihatkan dulu ya. Ilustrasi. Ilustrasinya berupa gambar. Apa anak-anakku sekalian sudah lihat ilustrasinya? Nah, lihat ilustrasinya. Kira-kira kalau anak-anakku Sudah, sekalian Bu, ada Mi. melihat ilustrasi yang ada di depan kalian, kira-kira yang di mindset kalian, yang di pikiran kalian, orang lagi ngapain? Sholat berjamaah, Bu. Sholat berjamaah. Oke, Iya, bagus. Bu. Ya, Bu. Bagus sekali. Kalau yang lain? Selain sholat berjamaah? Ya, ada bapaknya, istri dan anak. Keluarga, sholat berjamaah, keluarga. Ya, bagus sekali, bagus sekali. Semua sudah menilai dengan melihat gambar. Kalau dilihat dari segi gambar ilustrasi ini, kita bisa melihat nilai ya. Ada nilai ya di dalam gambar ini. Kira-kira anak-anakku sekalian, kalau melihat gambar ini, nilai apa yang tercermin di pikiran kalian? Nilai agama. Agama, Bu. Agama, Bu. Oke, pintar sekali. Nilai religius atau nilai agama. Ibu sangat bahagia sekali dan Ibu senang sekali melihat antusias kalian untuk belajar. Padahal ini jam-jam yang sangat rawan biasanya ngantuk ya, karena sudah jam siang, sudah banyak pelajaran yang berlalu sebelumnya. Oke, kalau begitu saya persilahkan untuk ketua kelas menyiapkan dulu. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Ih, kenapa ini kurang satu? Di sini kan jumlah peserta 30 di absennya Ibu. Saya lihat ada bangku kosong di belakang. Kata kelas bisa beri penjelasan ke Ibu, kenapa satu orang tidak hadir temannya? Sakit Ibu, sakit. Oh, sakit ya. Oh, ya Allah, safakillah untuk temannya. Semoga cepat sembuh dan kembali lagi ke sekolah untuk belajar. Nah, Amin. ya, amin. Sekali lagi deh, Ibu minta senyumnya supaya ndak kusut itu kata dede. Kenapa itu sebab bengkok-bengkok itu aja Bella. Aduh. Ya, Cici. Enak kan dilihat kalau segar walaupun jam-jam tak dok alias ngantuk, tapi harus tetap ceria. Oke. Nah, begitu dong, bagus sekali kelihatan tidak ngantuk lagi. Masih ingat pertemuan yang lalu, Nak, kita belajar apa? Ya, Bu. Ya, Rika. Apa nak pelajaran yang lalu? Teks prosedur, Bu. Oh iya, betul. Tes prosedur. Sudah paham ya tentang tes prosedur? Kalau Iya, Bu. sudah tuntas ya tes prosedurnya, Ibu jelaskan. Sekarang kita beralih ke materi berikutnya, yaitu materi cerpen. Seperti dengan ilustrasi yang pertama yang Ibu berikan, yang perlihatkan, seperti itulah nanti juga kalau kita menilai cerpen. Ada dua unsur itu, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Yang akan kita perdalam nanti, yang akan kita pahami nanti adalah bagian unsur ekstrinsiknya. Siapa di sini waktunya SMP pernah beli buku diari? Saya, Bu. Ya. Pernah, Bu. Oke. Itu buku diarinya kita apakan? Gunanya untuk apa? Menulis, Baca kembali, Bu. Menulis. cerita atau apa yang dialami setiap hari. Menulis pengalaman-pengalaman yang terjadi di setiap hari. Oh iya, ada yang pakai menulis, ada yang menulis masalah pribadinya, ada yang menulis curhatannya dan lain-lain. Bagus. Begitupun nanti kalau kita akan membuat cerpen, hal yang ada pada diri kita atau hal yang ada di diri orang itu bisa dibuatkan menjadi sebuah cerpen. Oke. Untuk materi kita pada hari ini, tujuan kita pada hari ini, peserta didik memahami informasi tentang nilai-nilai dalam kehidupan cerpen. Kenapa saya berikan tadi gambaran ilustrasi? Karena memang Ibu akan memberikan pendalaman materi mengenai nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, materi kita kali ini itu adalah mengenai nilai-nilai kehidupan cerita pendek dan mencari informasi nilai-nilai yang sudah Ibu jelaskan. Oke, adakah yang bisa memberikan alasan mengapa kita perlu mempelajari cerpen, nilai-nilai cerpen? Kira-kira apa menurut anak-anakku sekalian tujuannya kita belajar cerpen? Supaya bisa mengikuti pesan-pesannya, Bu. Weh, pintar sekali ini Amelia. Masih adakah suara-suara lain yang bisa Ibu dengarkan? Banyaknya anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di sini. Apakah masih ada suara yang bisa Ibu dengar? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. siapa? Kalau belajar itu menyenangkan karena belajar sastra bisa menghibur. Oh iya, betul sekali. Jadi semua jawabannya bagus, mantap.
Kenapa kita harus mempelajari cerpen? Ya, agar nanti kalian bisa memahami nilai-nilai yang ada dalam cerita pendek dengan tepat. Lalu kita buat juga cerpen sesuai dengan apa yang kita rasakan, ataukah apa yang teman lain yang bisa rasakan. Tujuannya juga itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Apabila kita upload di Instagram kita atau di Facebook kita, lantas ada penerbit yang menyukai karya kita atau banyak yang memberi like dari Instagram atau Facebook karya kita, itu bisa menghasilkan uang karena karena penerbit itu akan menelpon kita dan akan mencetak karya kita dan kita akan mendapatkan hasil dari penjualan penerbit tersebut. Dan secara tidak langsung kalian bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah secara tidak langsung. Padahal kalian sebenarnya hanya ingin berkarya, tapi ternyata karya kalian diminati banyak orang, disenangi banyak orang dan hasilnya dan menghasilkan rupiah. Jadi di akhir pembelajaran nanti diharapkan kalian bisa memahami tentang nilai-nilai dalam cerpen. Biar lebih seru, Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang peserta. Oke? Ibu beri nama kelompoknya dengan nama-nama pengarang ya. Oke, nama-nama pengarang ya, Nak ya. Ingat ya, dicatat namanya. Nama kelompoknya Astuti. Ya, Astuti ada? Ya, Bu. Ya, Ibu kasih Hadir, nama. Bu. Ya, nah, dari mana Kina? Cantik. Dari mana Kina cantik? Ibu cari-cari kita tadi. Oke. Ya, Bu. Astuti, Astuti Ibu kasih nama Hairul Gibran ya. Nama kelompoknya Hairul Oh Gibran. iya, Bu. Ya, Bu. Nanti saya catat. Ya, Nak ya. Kemudian Citra, Ibu kasih nama kelompok Habibur Rahman El Sirasi. Oke, Citra, catat ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, Ya, lanjut Rika. Nama kelompok itu Nak Khairul Anwar. Terus Sakina, nama kelompok Nak Aa Nafis. Terakhir Hermin, nama kelompok Putu Wijaya. Ya, Bu. Oke, sudah dicatat ya, Nak ya? Siap, Bu. Ya, anggotanya tolong merapat, Ya, Bu. merapat ke kelompoknya masing-masing. Yes. Pembagian kelompoknya harus rapi. Rahma, tolong maju ke sini, Nak. Jangan di belakang terus menghayal. Maju, Rahma, Nak, ke kelompoknya. Ya, oke Rahma. Terima kasih ya sudah mendengarkan Ibu. Oke, kalau kelompoknya sudah rapi, silahkan arahkan temannya untuk melihat LKPD yang Ibu akan bagikan. Oke, ketua kelompok bisa bagikan ya, Nak ya. Silahkan dibagikan LKPD-nya. Siapkan juga buku paketnya. Sudah, Nah. Bu. Oke, sudah di kelompok masing-masing ya. Oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, pintar sekali memang anak-anakku semua ini. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang rajin, anak-anak yang soleh. Makasih, Bu. Iya, Nak, sama-sama. Amin. Sekarang ya, sambil kalian memperhatikan LKPD, kalian juga bisa melihat bukunya, juga bisa memperhatikan slide yang di atas di papan tulis yang sudah Ibu buka untuk kalian. Silakan perhatikan ya, Nak ya. Slide-nya diperhatikan, bukunya diperhatikan, LKPD yang Ibu bagikan juga diperhatikan. Oke, Ibu kasih waktu ya untuk memperhatikan semuanya. Sebelum Ibu instruksikan untuk diapakan sebentar itu LKPD dan slide yang Ibu tampilkan serta buku paket yang ada di meja kalian. Saya kasih waktu 3 menit.
Oke, sudah ya? Sudah cukup 3 menit? Nah, bagaimana? Sudah diamati dan dikaitkan ya, Nak ya? Dikaitkan antara Ya, Bu. LKPD, slide PowerPoint, dan materi di bukunya. Sudah dikaitkan ya mengenai unsur ekstrinsik dan ciri-ciri cerpen. Ada pengertian, ada ciri-ciri, ada fungsi cerpen, ada struktur cerpen, ya itu semua yang Ibu tampilkan di slide. Nah, oke. Kalau begitu, kira-kira perwakilan kelompoknya sebelum kita masuk ke intinya, apakah ada yang bisa menceritakan atau menyebutkan pengertian cerpen yang sebelum Ibu perlihatkan ini? Maksud Ibu, sebelum Ibu perlihatkan pengertian cerpen, apa di mindset kalian, di pikiran kalian tentang cerpen sebelumnya? Boleh Ibu dengarkan perwakilan salah satu kelompoknya? Kelompoknya Habibur Rahman Ilustrasi. Apa kira-kira menurut kamu itu cerpen sebelum Ibu perlihatkan atau jelaskan pengertian sebenarnya dari cerpen? Iya Bu, baik. Cerpen itu adalah cerita pendek yang berisi khayalan atau cerita fiktif, Bu. Oh iya, betul sekali. Bagaimana pendapatnya teman-teman yang lain? Teman kelompoknya yang lain? Ya, Sama atau ada persepsi lain? saya Bu, kelompok Hairil Anwar. Ya, nah saya silahkan. Cerita pendek itu cerita yang kejadiannya nyata dan bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat, Bu. Oh iya, terima kasih atas komentarnya Nak Rika. Nak Rika ketua kelompok ya? Ya, Bu. Ya, ini anak Rika memang ini selalu ini presentasi dan rajin berbicara. Saya kasih nilai plus ya untuk Rika Ya, dan Bu, Sucitra. makasih, Bu. Ya. Oke. Nah, silahkan diperhatikan kembali materinya. Ada yang mau bertanya? Sekitar materi yang Ibu berikan? Ya, Bu. Ya, Nak Nuraini, silahkan. Ini, Bu, apakah itu cerpen hanya cerita fiktif saja, Bu? Tidak boleh dari cerita nyata. Bisa. Ya, Nak bisa, Nak. Biar hari ini semangat. ya. Kalau lagi Yang kedua, harus tetap semangat untuk menerima pelajaran. Ya, tadi sudah belajar yang pertama sama Ibu Rahma, sekarang kita lanjutkan pembelajaran untuk yang kedua. ya, Nak Nuraini. Iya. Ya. Itu tadi Bu, pertanyaan saya. Apakah cerita cerpen itu hanya cerita fiktif saja, Bu? Tidak boleh diambil dari kisah nyata. Oh, bisa, Nak. Bisa sekali. Bisa sekali kita ambil dari kehidupan ta. Kan seperti itu kalau menulis cerita di buku diarita, kita ceritakan di kekasih ta yang pergi dengan kekasih lain. Nah, itu bisa kita angkat, nah, jadi cerita tak sendiri, jadi cerpen tak sendiri. Nah, itu jadi sudut pandang orang pertama kita yang sebagai topik pembicaraan dalam cerpen tersebut. Begitu, Nak Nora ini sayang. Jadi bisa sekali, Dina. Baik, Bu. Saya kira hanya hayalan, Bu. Ya, bisa tak cerita, tak bisa juga ceritanya orang lain yang kita angkat. Jadi cerpen. Oke, masih ada yang lain? Bu. Terima kasih, Nak. Bagus sekali pertanyaannya, Nak Nuraini. Yang rajin-rajin itu bicara, biasanya Ibu itu tanda-tandai di absenku. Oh, cantik pasti nilainya. Insya Allah, cantik nilainya nanti kalau rajin berbicara. Karena Ibu nilai itu keaktifan tak. Jadi
Bukan serta-merta itu pengetahuan tak yang Ibu nilai, tapi keaktifan tak, berbicara, dan sopan santun dalam berbicara. Itu ya nak ya, semuanya bagus, semua siswa Ibu itu mantap semua. Oke, sekarang silahkan kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 3 menit dan sebentar kalian presentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Saya kasih waktu 2-3 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya dan tadi sudah dibagikan sama ketua kelompoknya masing-masing. Silakan nak dikerjakan. Ada dulu nak, tak jual dulu nak. Ada tak? Tidak ada. Oke, sudah cukup waktunya. Sekarang saatnya Ibu berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusinya mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, nilai ekstrinsik yang terkandung dalam cerpen. Silahkan bisa dimulai dari kelompok Khairil Gibran yang diketuai oleh Astuti. Saya Ya Bu, tunggu dulu Bu, dikasih kelompok lain dulu Bu. Oke dah sayang, baik. Kita lompat ke kelompoknya Habibur Rahman El Sirasi yang diketuai oleh Citra. Silakan presentasikan hasil diskusi tak bersama teman-teman tak mengenai unsur ekstrinsik cerpen. Ya Bu, baik. Dari hasil diskusi kami bersama kelompok, nilai-nilai yang kami dapatkan itu ada nilai sosial, nilai agama, dan nilai moral, Ibu. Oh iya nak, ya betul sekali jawabannya. Terima kasih nak Sucitra. Sama Ibu. Ya, oke, dilanjutkan kelompoknya Hairil Anwar yang diketuai oleh Nak Rika. Ya Bu, dari kelompok kami unsur itu yaitu berbagai unsur pembentuk cerpen dari luar seperti latar belakang penulis, latar belakang sosial, pengarang, dan bahkan latar belakang zaman hingga keadaan tempat di mana cerpen itu tercipta. Sekian Bu. Ya nak, Masya Allah, kelompoknya Rika betul-betul mantap. Dari semua kelompok, Ibu bisa beri penilaian. Yang paling aktif itu kelompoknya Citra, ya, kelompoknya Citra dan kelompoknya Rika. Baik, ada yang bisa menyimpulkan dari segi struktur ekstrinsik dari semua pembelajaran kita pada hari ini. Adakah bisa anak-anakku satu orang saja yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita? Silahkan Ibu, persilahkan. Tidak terdengar suara hilang. Halo tes, Ibu persilahkan untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini nak. Satu orang saja perwakilannya, bisa dari kelompoknya Khairil Gibran, bisa dari kelompoknya Habibur Rahman El Sirasi, bisa dari Hairil Anwar. Ya, silahkan nak. Angkat tangannya yang mau memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Saya Bu, dari kelompoknya Khairil Gibran. Ya nak, silahkan. Ya. Kesimpulan yang dapat kami tarik bahwa dengan tadi kita semua sudah mempelajari
bagaimana mengidentifikasi unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen. Nah, dengan begitu kami sudah mengetahui bahwa unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen itu terdiri dari 3. Pertama yaitu latar belakang penulis. Kedua, latar belakang masyarakat. Ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, khusus hari ini kita pelajari sesuai dengan pemaparan Ibu yaitu membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Dengan belajar cerpen, maka kita banyak mengambil pelajaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen tersebut, baik itu nilai religius, nilai sosial, nilai agama, ekonomi, dan lain-lain. Demikian Bu kesimpulan yang bisa kami tarik. Demikian, terima kasih. Iya, oke, Nak Nuraini, bagus sekali. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk Nak Nuraini. Ya, yang lain jangan lupa smile. Senyum dulu deh. Melihatkan senyumannya yang manis. Ya, jangan kusut-kusut ya, Nak ya. Oke, mantap. Nah, bagus sekali ya. Dalam teks cerpen terdapat nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Salah satunya nilai agama, berkaitan dengan perilaku benar atau salahnya yang diceritakan di dalam kisah tersebut atau cerpen tersebut. Saya kira pembelajaran kita untuk hari ini selesai. Semua kelompok sudah tampil, semuanya sudah sangat bagus dan bersemangat walaupun di jam-jam yang sangat rawan mengantuk. Ya, mari kita tepuk tangan untuk semua peserta kelompok. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sayang. Bila ada kekurangan dari Ibu, itu semata-mata dari Ibu sendiri. Bila ada yang bermanfaat, itu semata-mata dari kita semua dan tentunya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.